Malam ini, aku akan membawamu pada sebuah rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Bagaimana jika kukatakan bahwa waktu bukanlah garis lurus yang terus berjalan maju? Bagaimana jika waktu adalah energi yang bisa kau kendalikan? Energi yang menjadi kunci untuk mewujudkan semua impianmu. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini, agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Bersiaplah, karena malam ini kau akan menjalani petualangan yang akan mengubah cara kau memandang waktu selamanya. Aku masih ingat betul hari itu. Hari ketika hidupku berubah selamanya. Hujan gerimis turun membasahi jalanan kota tua. Aku berjalan tanpa tujuan di antara deretan toko antik yang berjejer di sepanjang lorong sempit. Aroma tua menguar dari setiap sudut. Aroma kertas lapuk, kayu usang, dan misteri yang tak terucap. Di sebuah toko kecil yang hampir tersembunyi di ujung lorong, mataku tertarik pada sesuatu yang berkilauan samar di balik kaca berdebu. Sebuah jam. Jam saku tua dengan ukiran rumit yang tampak begitu hidup. Tertarik dengan jam itu, nak? Suara serak tua penjaga toko membuatku tersentak. Matanya yang sayu menatapku dengan sorot yang aneh. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku mengangkat jam itu dengan hati-hati. Logamnya terasa hangat di telapak tanganku, meskipun cuaca di luar begitu dingin. Yang aneh adalah jarumnya berhenti tepat di angka 12. Tidak bergerak sama sekali. Namun ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Sebuah energi yang tidak bisa kujelaskan. Jam itu sudah berhenti sejak 100 tahun yang lalu, kata penjaga toko sambil tersenyum misterius. Tapi bagi orang yang tepat, ia tidak pernah berhenti berdetak. Malam itu, jam saku tua itu kuletakkan di meja samping tempat tidur. Cahaya bulan menerobos tirai jendela, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding kamarku. Aku terlelap dalam tidur yang dalam. Terlalu dalam untuk ukuran tidur biasa. Dan di sanalah, di kedalaman mimpi yang tak berujung, aku mendengar sebuah suara. Waktu bukan musuhmu. Suara itu bergema dari kejauhan. Lembut namun menggema dengan kekuatan yang luar biasa. Waktu adalah alatmu. Alat untuk menciptakan takdirmu sendiri. Dalam mimpi itu, aku berdiri di sebuah lorong yang tidak pernah berakhir. Dinding-dindingnya berkilauan seperti kaca, memantulkan ribuan versi diriku dari masa lalu dan masa depan. Setiap pantulan menunjukkan kemungkinan yang berbeda. Kemungkinan yang menunggu untuk dijadikan kenyataan. Ketika aku terbangun, keringat dingin membasahi dahiku. Tapi yang membuatku terkejut adalah di cermin kamar mandi terukir simbol aneh yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah lingkaran dengan 3 cincin berputar di dalamnya. Dan di tengahnya, sebuah mata yang seperti menatapku langsung. Jam saku itu masih berhenti di angka 12.
Tapi kini, aku bisa merasakan debaran yang kuat dari dalamnya. Seperti jantung yang berdetak dalam ritme yang tidak kukenali. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Seolah ada seseorang yang mengikutiku. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan-bayangan mulai berperilaku ganjil. Bayanganku sendiri terkadang bergerak lebih lambat atau lebih cepat dari gerakanku. Di sudut mata, aku sering melihat siluet yang familiar. Siluet yang mirip denganku, tapi dari waktu yang berbeda. Perpustakaan kota menjadi tempat pelarianku. Di antara deretan buku-buku lama, aku mencari jawaban atas misteri yang menyelimuti hidupku. Dan di sanalah, di bagian paling tersembunyi perpustakaan, aku menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah menghitam. Judulnya tertulis dalam huruf emas yang memudar. Penjaga Waktu, Misteri Energi Abadi. Tanganku bergetar saat membuka halaman pertama. Di sana tertulis sebuah kalimat yang membuatku merinding. Bagi mereka yang dipanggil oleh waktu, bagi mereka yang mendengar bisikan dari lorong eternitas, sebuah perjalanan besar menanti. Perjalanan untuk memahami bahwa waktu bukanlah garis lurus, melainkan sebuah lingkaran yang bisa dikendalikan oleh mereka yang berani. Jam saku di sakuku bergetar keras. Untuk pertama kalinya sejak ku beli, jarum jamnya bergerak. 1 detik, 2 detik, kemudian berhenti lagi. Tapi kini aku tahu, perjalananku baru saja dimulai. Buku itu memberiku petunjuk untuk pergi ke sebuah kota kuno. Kota yang konon telah hilang dari peta selama berabad-abad. Namanya Kronos. Kota para penjaga waktu. Perjalanan itu membawaku jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Melewati hutan-hutan tua yang dipenuhi kabut. Melewati sungai-sungai yang airnya bercahaya biru di bawah sinar bulan. Setiap langkah yang kutempuh terasa seperti melangkah mundur dalam waktu. Mundur ke masa ketika dunia masih muda dan penuh misteri. Dan di sanalah aku menemukannya. Tersembunyi di balik gua yang ditutupi lumut tebal. Sebuah pintu batu dengan ukiran yang sama persis dengan simbol di cermin kamarku. Lingkaran dengan 3 cincin berputar. Dan mata di tengahnya yang seolah hidup. Pintu itu terbuka dengan sendirinya saat aku mendekat. Di balik pintu, terbentang sebuah perpustakaan yang luar biasa indah. Rak buku menjulang tinggi hingga tak terlihat ujungnya. Dan di antara rak-rak itu, cahaya emas mengalir seperti sungai yang bergerak lambat. Selamat datang, pencari. Sebuah suara menyapaku dari kegelapan. Seorang pria tua dengan janggut panjang berwarna perak melangkah keluar dari bayangan. Matanya berkilauan dengan cahaya yang sama seperti jam saku di sakuku. Namaku Aurelius, katanya sambil tersenyum. Aku adalah penjaga perpustakaan ini. Perpustakaan yang menyimpan segala rahasia tentang waktu. Ia menunjuk ke sebuah naskah terbuka di atas meja kayu. Dan kau
Kau datang untuk mempelajari rahasia itu, bukan? Aku mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Aurelius tersenyum lebih lebar dan membimbingku ke meja itu. Di atas naskah kuno, tertulis kata-kata yang membuat jantungku berdetak kencang. Hukum pertama penjaga waktu. Hukum resonansi momen. Setiap momen membawa getaran uniknya sendiri. Dan masa depan yang kau inginkan sudah ada dalam bentuk getaran. Kunci pertama adalah menyelaraskan dirimu dengan getaran itu. Sekarang. Aurelius mengajariku hal yang mengubah seluruh pemahamanku tentang realitas. Duduklah, katanya sambil menunjuk sebuah kursi kayu tua di tengah perpustakaan. Tutup matamu dan bayangkan masa depan yang paling kau dambakan. Aku mengikuti instruksinya. Dalam kegelapan, di balik kelopak mata, kubayangkan diriku sebagai seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya. Seseorang yang hidup dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual yang mendalam. Sekarang, suara Aurelius terdengar seperti bisikan angin. Jangan hanya membayangkan, rasakan bagaimana tubuhmu ketika kau sudah mencapai kedamaian itu. Rasakan bagaimana napasmu, bagaimana detak jantungmu, bagaimana energi yang mengalir di seluruh tubuhmu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Waktu di sekitarku mulai melambat. Suara tetesan air dari sudut gua menjadi berirama sangat pelan. Seperti detakan jam raksasa yang berdetak sekali dalam 5 detik. Kau merasakannya, bukan? Aurelius tersenyum bangga. Itulah kekuatan resonansi. Ketika kau menyelaraskan frekuensi internal dengan frekuensi masa depan yang kau inginkan, waktu menjadi patuh padamu. Jam saku di sakuku mulai berdetak. Untuk pertama kalinya berdetak normal seperti jam pada umumnya. Tapi detakannya bukan mengikuti detik yang biasa, melainkan mengikuti ritme jantungku, ritme napasku, ritme energi yang mengalir di dalam tubuhku. Ingatlah, kata Aurelius sambil meletakkan tangannya di bahuku. Masa depan bukanlah tempat yang akan kau datangi. Masa depan adalah getaran yang harus kau tarik ke momen ini. Jangan mengejar. Tariklah. Hari kedua di perpustakaan Kronos. Aurelius membimbingku ke ruang yang berbeda. Ruang ini dipenuhi dengan cermin-cermin kuno yang tersusun melingkar. Dan di tengahnya ada sebuah kolam air yang tenang seperti kaca. Hukum kedua penjaga waktu, katanya sambil membuka naskah yang berbeda. Hukum pengulangan disengaja. Alam semesta merespons pada pola. Semakin konsisten kau memancarkan suatu getaran, semakin jelas pesan yang kau kirimkan, dan semakin cepat alam semesta meresponsnya. Ia memberi aku sebuah buku kosong dengan sampul kulit coklat. Ini adalah jurnal masa depanmu, katanya. Setiap hari, kau akan menulis di dalamnya. Bukan tentang apa yang terjadi hari ini, melainkan tentang apa yang sudah terjadi di masa depan yang kau inginkan.
Tulislah seolah-olah kau sudah hidup dalam impianmu. Tulislah dalam bentuk lampau, dengan detail yang hidup, dengan emosi yang nyata. Hari ini sangat luar biasa. Aku merasakan kedamaian yang mendalam. Energi cinta mengalir melalui setiap sel tubuhku. Seperti itu. Aku mulai menulis halaman pertama di tepi kolam yang tenang. Setiap kata yang kutuliskan terasa seperti benih yang kutanam di kebun waktu. Dan yang mengejutkan, setiap kali aku menulis tentang kedamaian, tubuhku benar-benar merasakan kedamaian. Setiap kali aku menulis tentang kekuatan spiritual, energi yang hangat mengalir di dadaku. Pengulangan adalah doa yang paling kuat. Bisik Aurelius. Setiap hari kau mengulangi getaran yang sama. Alam semesta mulai mengenali tandamu. Ia mulai mengatur segala sesuatu untuk mewujudkan apa yang kau ulangi terus-menerus. Kolam di hadapanku mulai berkilauan. Di permukaannya, aku melihat bayangan diriku yang berbeda. Diriku yang lebih tenang, lebih bercahaya, lebih utuh. Dan aku sadar, bayangan itu bukan dari masa depan yang jauh. Bayangan itu adalah diriku yang sedang terbentuk. Sekarang. Pada hari ketiga, Aurelius membawaku ke ruang yang paling hening di perpustakaan. Ruang ini tidak memiliki jendela. Tidak ada cahaya kecuali lilin-lilin yang terbuat dari lilin lebah emas. Di tengah ruangan, hanya ada sebuah bantal meditasi yang terbuat dari sutra berwarna biru tua. Hukum ketiga, katanya dengan suara yang hampir berbisik, adalah yang paling penting dari semuanya. Hukum kehadiran total. Masa lalu adalah ilusi. Masa depan adalah potensi. Satu-satunya tempat di mana kau memiliki kekuatan sejati adalah di sini, saat ini. Aku duduk di atas bantal meditasi. Keheningan ruangan itu begitu mendalam, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergema di dinding-dinding batu. Tutup matamu, instruksi Aurelius, dan rasakan tubuhmu. Mulai dari ujung kaki, rasakan energi yang mengalir di jari-jari kakimu. Naik perlahan ke betis, ke paha, ke pinggul. Rasakan setiap bagian tubuhmu hidup dan berenergi. Saat aku mengikuti instruksinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran-pikiran yang biasanya berlarian kemana-mana, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, semuanya mulai tenang. Sekarang, lanjut Aurelius. Fokuskan seluruh perhatianmu pada napasmu. Jangan mengatur, cukup amati. Rasakan udara masuk melalui hidung, mengisi paru-parumu. Kemudian perlahan keluar. Dalam keheningan itu, waktu terasa berhenti sama sekali. Tidak ada masa lalu yang menyeret. Tidak ada masa depan yang menarik. Hanya ada saat ini. Momen yang murni, penuh, dan tak terbatas. Disinilah kekuatanmu berada.
bisik Aurelius. Di momen ini, setiap kali pikiranmu terbang ke masa lalu atau masa depan, kau kehilangan kekuatan. Tapi, setiap kali kau kembali ke saat ini, kau mengumpulkan seluruh energi alam semesta di dalam dirimu. Setelah aku menguasai ketiga hukum dasar itu, Aurelius membawaku ke tempat yang paling rahasia di perpustakaan Kronos. Sebuah gua tersembunyi di balik rak buku paling ujung, di mana air bercahaya mengalir dari retakan-retakan dinding batu. Ini adalah ruang waktu jeda, katanya sambil menyalakan obor dari api biru. Di sini, titik koma. Kau akan belajar teknik yang paling praktis dari semua yang telah kupelajari. Teknik visualisasi yang akan menghubungkanmu langsung dengan masa depanmu. Air yang mengalir di gua itu mengeluarkan cahaya lembut berwarna perak. Suaranya seperti nyanyian yang sangat halus. Melodi yang menenangkan jiwa hingga ke tingkat yang paling dalam. Duduklah di dekat aliran air. Instruksi Aurelius. Tutup matamu. Dan bayangkan seolah-olah kau sedang bangun di pagi hari. Tapi bukan pagi hari ini. Pagi hari di masa depan yang kau inginkan. Aku mengikuti instruksinya. Dalam kegelapan di balik kelopak mata, kubayangkan diriku bangun di sebuah kamar yang dipenuhi cahaya matahari emas. Aku merasakan kedamaian yang mendalam mengalir di seluruh tubuh. Aku merasa utuh. Aku merasa sampai di rumah spiritual. Jangan hanya membayangkan. Suara Aurelius terdengar dari kejauhan. Masuklah ke dalam momen itu. Rasakan tekstur spray di kulit. Cium aroma bunga yang masuk dari jendela. Dengar suara burung yang bernyanyi. Rasakan kehangatan sinar matahari di wajahmu. Ya, semakin detail visualisasiku, semakin nyata rasanya. Hingga pada suatu titik, aku tidak lagi merasa sedang membayangkan. Aku merasa benar-benar berada di sana. Berada di masa depan yang sempurna itu. Sekarang, bisik Aurelius, bawalah perasaan itu kembali ke saat ini. Jangan tinggalkan perasaan itu di masa depan. Bawa ia bersamamu. Sekarang, ketika aku membuka mata, sesuatu dalam diriku telah berubah. Kedamaian yang kurasakan dalam visualisasi masih ada di dadaku. Energi cinta yang kubayangkan masih mengalir di pembuluh darahku. Itulah rahasia ruang waktu jeda. Senyum Aurelius. 5 menit setiap pagi. Hidup di masa depanmu. Kemudian, bawa energi itu bersamamu sepanjang hari. Kau tidak menunggu masa depan datang. Kau menariknya ke dalam hidupmu sekarang. Keesokan harinya, aku mulai mempraktikkan semua yang telah kupelajari. Setiap pagi, aku duduk di tepi kolam bercahaya di perpustakaan, membuka jurnal masa depanku, dan menulis seolah-olah aku sudah hidup dalam impianku. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tulisanku dimulai. Aku bangun dengan perasaan syukur yang mendalam. Energi cinta mengalir
melalui setiap sel tubuhku. Aku merasakan koneksi yang kuat dengan alam semesta. Seolah-olah aku adalah bagian dari simfoni kosmik yang indah. Semakin aku menulis, semakin nyata rasanya. Kata-kata di kertas bukan lagi sekadar tinta, melainkan energi yang hidup. Energi yang menciptakan jembatan antara masa kini dan masa depan. Pertemuan dengan klien hari ini berjalan dengan sangat harmonis. Lanjutku menulis. Aku berbicara dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Setiap kata yang keluar dari mulutku membawa energi positif yang menyentuh hati orang lain. Proyek besar yang sudah lama kuimpikan akhirnya terwujud dengan cara yang melebihi ekspektasi. Yang menakjubkan adalah hal-hal yang kutuliskan dalam jurnal itu mulai termanifestasi dalam kehidupan nyata. Tidak secara instan, tapi dengan cara yang halus dan natural. Orang-orang mulai meresponsiku dengan lebih positif. Peluang-peluang baru mulai bermunculan. Energi di sekitarku berubah. Lihat, kata Aurelius sambil menunjuk ke permukaan kolam. Setiap kali kau menulis dengan emosi yang nyata, dengan keyakinan yang tulus, riak-riak energi menyebar dari jiwamu ke seluruh alam semesta. Dan benar saja, di permukaan kolam yang tenang, aku melihat lingkaran-lingkaran cahaya yang terus meluas, seperti gelombang yang diciptakan oleh batu yang dilempar ke air. Setiap lingkaran cahaya membawa getaran dari kata-kata yang kutuliskan, membawa pesan ke seluruh alam semesta. Jurnal ini bukan sekadar buku, bisik Aurelius. Ini adalah alat komunikasi dengan kekuatan yang menciptakan realitas. Setiap hari kau menulis. Setiap hari kau mengirimkan pesan yang semakin kuat, hingga alam semesta tidak bisa tidak meresponsnya. Minggu berikutnya, Aurelius membawaku ke hutan sunyi di sekitar perpustakaan Kronos. Hutan ini memiliki aura yang berbeda. Seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Setiap helai rumput tampak berkilauan dengan cahaya emas. Setiap daun bergerak dalam ritme yang hipnotis. Sekarang kau akan belajar teknik yang akan menambatkanmu ke momen ini, katanya sambil duduk bersila di bawah pohon oak yang sangat tua. Teknik 5 indera keabadian. Setiap kali pikiranmu melayang ke masa lalu atau masa depan, teknik ini akan menarikmu kembali ke titik kekuatanmu. Aku duduk berhadapan dengannya, merasakan rumput yang lembut di bawah tubuhku. Tutup matamu, instruksinya. Kemudian buka perlahan, dan amati dengan seksama apa yang kau lihat. Aku membuka mata perlahan. Yang pertama kulihat adalah warna. Hijau rumput yang begitu hidup. Biru langit yang begitu jernih. Emas sinar matahari yang menyaring melalui dedaunan. Warna-warna itu tampak lebih cerah dari biasanya. Seolah aku melihatnya untuk pertama kali. Sekarang dengarkan, bisik Aurelius. Aku menutup mata dan fokus pada pendengaran. Ada suara angin yang berbisik melalui dedaunan. Suara burung yang bernyanyi di kejauhan.
suara aliran air yang mengalir pelan, dan yang paling halus, suara napasku sendiri. Ciumlah udara. Lanjutnya, aku menghirup dalam-dalam. Aroma tanah yang basah, aroma bunga liar yang bermekaran, aroma yang segar dan murni dari udara pegunungan. Rasakan tubuhmu, katanya lagi. Aku merasakan kehangatan matahari di kulit, kelembutan rumput di telapak tangan, hembusan angin sepoi-sepoi di wajah. Dan yang terakhir, bisik Aurelius. Rasakan rasa di mulutmu. Ada rasa segar dari air yang baru kuminum. Rasa manis dari udara pegunungan yang bersih. Sekarang buka matamu, katanya. Bagaimana perasaanmu? Yang kurasakan adalah ketenangan yang luar biasa. Semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua pikiran yang biasanya berlarian di kepalaku, semuanya hilang. Yang tersisa hanya kedamaian, kehadiran total di momen ini. Itulah kekuatan 5 indera keabadian. Senyum Aurelius. Setiap kali kau merasa terjebak dalam spiral pikiran, kembalilah ke 5 indramu. Alam semesta selalu hadir di sini dan sekarang, menunggu untuk menyambutmu pulang. Pada malam ke-7 di Kronos, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku terbangun dari tidur karena merasakan kehadiran seseorang di kamarku. Tapi ketika aku membuka mata, yang kulihat adalah bayangan diriku sendiri berdiri di ujung tempat tidur. Tapi bayangan ini berbeda. Ia memiliki mata yang bercahaya dengan kebijaksanaan yang mendalam. Auranya memancarkan kedamaian dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia adalah diriku dari masa depan. Jangan takut, katanya dengan suara yang persis seperti suaraku, tapi lebih tenang, lebih dalam. Aku datang untuk menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengubah seluruh perjalananmu. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu aku menyambut. Sentuhan tangannya terasa seperti aliran listrik yang hangat. Energi yang mengalir dari ujung jarinya ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, kami berdua berada di sebuah tempat yang tidak bisa kudeskripsikan dengan kata-kata. Sebuah ruang di antara waktu, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam harmoni yang sempurna. Lihatlah, katanya sambil menunjuk ke sebuah layar besar yang terbentuk dari cahaya. Di layar itu, aku melihat berbagai versi diriku dari timeline yang berbeda. Ada diriku yang sukses dalam karier. Ada diriku yang hidup dalam kemiskinan. Ada diriku yang bahagia. Ada diriku yang menderita. Semua kemungkinan ini ada secara bersamaan. Jelasnya, yang menentukan kemungkinan mana yang menjadi kenyataanmu adalah getaran yang kau pilih untuk dipancarkan setiap hari. Ia menunjuk ke satu versi diriku yang tampak paling bercahaya.
Diriku yang hidup dengan tujuan spiritual yang jelas, yang memberi dampak positif pada banyak orang, yang hidup dalam kedamaian dan kelimpahan sejati. Ini adalah potensialmu yang tertinggi, katanya. Dan sekarang, kau harus memilih. Apakah kau akan terus hidup dalam pola lama, atau kau akan melangkah ke versi terbaikmu? Tanpa ragu, aku menjawab, aku memilih untuk menjadi versi terbaikku. Ia tersenyum, dan cahaya yang memancar dari tubuhnya semakin terang. Kalau begitu, katanya, saatnya untuk ujian terakhir. Diriku dari masa depan itu membimbingku melalui sebuah lorong rahasia di perpustakaan Kronos. Lorong ini mengarah ke bawah, jauh ke dalam perut bumi. Setiap langkah yang kami turun, cahaya di dinding-dinding batu semakin terang. Di bawah sini, katanya sambil terus melangkah, ada sebuah kota kuno yang telah menjaga keseimbangan waktu selama ribuan tahun. Kota para penjaga waktu sejati. Mereka yang telah menguasai seni mengendalikan energi temporal. Setelah berapa lama kami turun, waktu terasa tidak berarti di sini. Kami sampai di sebuah gerbang besar yang terbuat dari kristal biru. Gerbang itu bergetar dengan energi yang sangat kuat. Energi yang membuat bulu kuduku berdiri. Gerbang terbuka dengan sendirinya, dan yang kulihat di baliknya membuatku terpana. Sebuah kota yang indah, luar biasa. Dengan bangunan-bangunan yang tampak terbuat dari cahaya yang mengkristal. Jalanan dipenuhi oleh sungai-sungai kecil berair bercahaya. Dan di udara, melayang-layang makhluk-makhluk energi yang bergerak dalam pola yang sangat indah. Selamat datang di Atlantis temporal, kata diriku dari masa depan. Kota yang hilang dari peta bumi, tapi tidak pernah hilang dari peta waktu. Di tengah kota, berdiri sebuah menara kristal yang menjulang tinggi hingga tak terlihat ujungnya. Menara itu berdenyut dengan cahaya yang berirama, seperti detak jantung raksasa yang mengatur ritme seluruh alam semesta. Makhluk-makhluk di kota itu mendekati kami. Mereka tampak seperti manusia, tapi tubuh mereka semi-transparan dan memancarkan cahaya lembut. Mata mereka penuh dengan kebijaksanaan yang telah mengumpul selama berabad-abad. Dia sudah siap? Tanya salah satu makhluk itu kepada diriku dari masa depan. Hampir, jawab diriku dari masa depan. Ia telah belajar ketiga hukum dasar. Sekarang ia harus membuktikan bahwa ia bisa mengintegrasikan semuanya. Makhluk itu menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Selamat datang, calon penjaga, katanya. Namaku Zephyr. Aku adalah salah satu penjaga waktu senior di kota ini. Dan kau telah dipanggil untuk bergabung dengan kami. Tapi sebelum itu, lanjutnya, kau harus menghadapi ujian terakhir di menara waktu. Ujian yang akan menentukan apakah kau benar-benar siap menjadi master atas energi temporal. Zephyr membimbingku ke dasar menara waktu
Di sana, terdapat sebuah ruang bulat dengan kubah kaca di atasnya. Melalui kubah itu, aku bisa melihat langit gua yang dipenuhi oleh 3 cincin raksasa yang berputar perlahan. Itu adalah jam kosmik, kata Zephyr sambil menunjuk ke atas. 3 cincin yang melambangkan 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saat ini ketiga cincin itu tidak selaras, dan itu mempengaruhi aliran waktu di seluruh dunia. Memang benar, cincin pertama berputar ke kiri, cincin kedua berputar ke kanan, dan cincin ketiga berputar diagonal. Gerakan mereka tidak harmonis, menciptakan getaran yang tidak seimbang. Tugasmu, lanjut Zephyr, adalah menyelaraskan ketiga cincin itu, tapi tidak dengan tangan, melainkan dengan energi. Dengan menyelaraskan energi waktu di dalam dirimu, kau akan menyelaraskan jam kosmik. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap ke atas pada ketiga cincin yang berputar tidak beraturan. Napas dalam, dan aku mulai menerapkan semua yang telah kupelajari. Pertama, hukum resonansi momen. Aku menutup mata dan merasakan getaran masa depan yang kuinginkan. Masa depan di mana aku adalah penjaga waktu yang bijaksana, yang membantu banyak orang memahami kekuatan sejati mereka. Getaran itu mulai mengalir di tubuhku. Hangat, kuat, penuh cinta. Kedua, hukum pengulangan disengaja. Dalam hati, aku mengulangi afirmasi yang telah kulatih. Aku adalah pencipta waktuku. Aku adalah master energi temporal. Waktu adalah sekutu yang mengalir dalam harmoni denganku. Ketiga, hukum kehadiran total. Aku membawa seluruh kesadaranku ke momen ini, ke titik nol di mana semua kekuatan terkonsentrasi. Tidak ada masa lalu yang menyeret. Tidak ada masa depan yang menarik. Hanya ada tiba-tiba energi yang luar biasa kuat mulai mengalir dari dalam tubuhku ke atas. Seperti tornado cahaya yang memancar dari cakra mahkotaku menuju ketiga cincin di atas. Perlahan, sangat perlahan, cincin pertama mulai memperlambat putarannya. Kemudian, cincin kedua mulai bergerak searah. Dan akhirnya cincin ketiga mulai berputar dalam bidang yang sama. Ketika ketiga cincin akhirnya berputar dalam harmoni sempurna, sebuah nada yang indah luar biasa mengisi seluruh gua. Nada yang membuat setiap sel di tubuhku bergetar dalam kebahagiaan. Nada yang terdengar seperti lagu alam semesta itu sendiri. Selamat, senyum Zephyr. Kau telah lulus ujian. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa menjadi master waktu sejati. Setelah ujian itu, Zephyr membawaku ke sebuah ruang khusus di puncak menara waktu. Ruang ini dipenuhi dengan buku-buku kuno yang terbuat dari cahaya. Dan di tengahnya terdapat sebuah meja bundar dengan 3 kursi. Sekarang, katanya,
sambil duduk. Saatnya bagiku untuk menjelaskan secara lengkap rahasia yang telah kau pelajari. 3 hukum waktu yang menjadi dasar dari semua kemampuan penjaga waktu. Diriku dari masa depan juga bergabung. Duduk di kursi ketiga. Dengarkan dengan seksama. Katanya, karena ini adalah warisan yang akan kau gunakan untuk membantu banyak orang. Zephyr mulai menjelaskan dengan suara yang penuh hikmat. Hukum pertama, resonansi momen. Setiap momen memiliki getaran unik. Masa depan yang kau inginkan sudah ada sebagai getaran potensial. Tugasmu bukan mengejar masa depan itu, melainkan menjadi frekuensi yang sama dengannya sekarang. Ketika kau merasakan sukses sebelum kau mencapainya, ketika kau merasakan kedamaian sebelum masalahmu selesai, kau menciptakan jembatan energi yang menarik realitas itu ke hidupmu. Hukum kedua, pengulangan disengaja. Alam semesta merespons pada pola. 1 kali memikirkan sesuatu adalah berharap. 10 kali memikirkannya adalah mendambakan. Tapi 1000 kali merasakan getaran yang sama. Itulah manifestasi. Setiap kebiasaan positif yang kau ulangi adalah doa yang dipanjatkan ke alam semesta. Setiap kata syukur yang kau ucapkan adalah afirmasi yang memperkuat realitasmu. Dan hukum ketiga, kehadiran total. Ini adalah yang paling penting. Masa lalu hanyalah memori yang kau simpan di pikiran. Masa depan hanyalah proyeksi yang kau ciptakan dari momen ini. Kekuatan sejati. Satu-satunya titik di mana kau bisa menciptakan perubahan adalah di saat ini. Setiap kali kau sepenuhnya hadir, kau mengumpulkan seluruh energi alam semesta dalam dirimu. Setiap kali pikiranmu berkelana, energimu terpecah dan melemah. Diriku dari masa depan menambahkan titik koma. Ketika ketiga hukum ini bekerja bersama, kau tidak lagi menjadi korban waktu. Kau menjadi pencipta waktu. Kau tidak lagi diatur oleh keadaan. Kau menjadi pencipta keadaan. Inilah rahasia yang selama ini tersembunyi dari dunia, kata Zephyr. Dan sekarang, kau adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi masih ada satu ujian lagi, kata Zephyr sambil berdiri. Ujian yang paling sulit dari semuanya. Kau harus menghadapi bayangan tergelap dari masa lalumu. Ruangan di sekitar kami mulai berubah. Dinding-dinding cahaya memudar, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Dan dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok yang kukenal baik. Versi-versi lama diriku yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan kekecewaan. Kau pikir kau bisa berubah, kata salah satu bayangan itu dengan suara yang sinis. Kau pikir kau bisa menjadi master waktu. Lihat betapa banyak kesalahan yang telah kau buat. Lihat betapa banyak peluang yang telah kau sia-siakan. Bayangan-bayangan itu mulai mengelilingiku. Masing-masing menyuarakan keraguan dan ketakutan yang pernah ada di hatiku. Kau tidak cukup pintar, tidak cukup kuat,
tidak cukup baik. Bagaimana mungkin kau bisa membantu orang lain kalau kau saja tidak bisa mengatasi masalahmu sendiri? Untuk sesaat, aku merasa tenggelam dalam kegelapan itu. Suara-suara kritik dan keraguan mulai terasa nyata, mulai menggerogoti kepercayaan diriku. Tapi kemudian, aku mengingat semua yang telah kupelajari. Aku mengingat hukum kehadiran total. Masa lalu adalah ilusi. Yang nyata adalah momen ini. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memusatkan seluruh kesadaranku di saat ini. Terima kasih, kataku kepada bayangan-bayangan itu. Terima kasih telah mengingatkanku pada masa lalu. Tapi aku tidak lagi terikat pada cerita-cerita lama itu. Setiap kesalahan yang pernah kubuat, setiap kegagalan yang pernah kualami, semuanya adalah pelajaran yang membawaku ke momen ini. Aku bersyukur pada semuanya. Tapi aku tidak akan membiarkannya mendefinisikan siapa aku sekarang. Saat aku mengucapkan kata-kata itu dengan keyakinan penuh, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Kegelapan mulai surut, digantikan oleh cahaya emas yang hangat. Dan yang tersisa hanyalah kedamaian. Penerimaan penuh terhadap seluruh perjalanan hidupku. Luar biasa. Senyum Zephyr. Kau telah melewati ujian yang paling sulit. Kau telah membebaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Sekarang, kau benar-benar siap menjadi master waktu. Diriku dari masa depan mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. Selamat, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Kau telah menjadi versi terbaikmu. Dan sekarang, saatnya untuk pulang dan membagikan kebijaksanaan ini kepada dunia. Kembali di ruang puncak menara waktu, Zephyr memberiku sebuah kristal kecil berbentuk jam pasir. Kristal itu berkilauan dengan cahaya yang terus berubah warna. Dari emas ke perak, dari biru ke ungu, dalam siklus yang tak berakhir. Ini adalah kristal waktu, katanya. Simbol bahwa kau telah menguasai seni mengendalikan energi temporal. Tapi ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada kristal ini. Kekuatan sejati terletak pada pemahamanmu. Kau kini memahami bahwa waktu bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan energi yang bisa dikendalikan. Kau memahami bahwa setiap momen adalah kanvas kosong, menunggu untuk kau lukis dengan pilihan-pilihanmu. Aku merasakan transformasi yang luar biasa dalam diriku. Semua kecemasan tentang masa depan, semua penyesalan tentang masa lalu, semuanya telah berubah menjadi kebijaksanaan dan kedamaian. Sekarang, lanjut Zephyr. Kau adalah master waktu. Tapi, seperti semua master sejati, tugasmu tidak berakhir pada penguasaan diri. Tugasmu adalah membagikan kebijaksanaan ini kepada mereka yang siap menerimanya. Diriku dari masa depan mengangguk setuju. Di dunia di atas sana, masih banyak orang yang hidup dalam ketakutan akan waktu. Mereka merasa dikejar deadline, merasa tidak punya cukup waktu.
merasa terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Mereka perlu mendengar pesan ini. Waktu adalah energi. Waktu adalah alat. Dan mereka adalah pencipta waktu mereka sendiri. Aku mengangguk dengan penuh pengertian. Sekarang aku memahami tujuan dari seluruh perjalanan ini. Bukan hanya untuk transformasi diriku sendiri, tetapi untuk menjadi jembatan. Jembatan yang membantu orang lain menemukan kekuatan sejati mereka. Aku siap, kataku dengan keyakinan yang mendalam. Aku siap untuk pulang dan memulai misi ini. Zephyr tersenyum hangat. Kalau begitu, saatnya untuk kembali. Tapi ingatlah, kau tidak pernah benar-benar pergi dari sini. Atlantis temporal akan selalu ada dalam hatimu. Dan kau bisa kembali kapan saja melalui meditasi dan keheningan. Perjalanan kembali ke dunia atas terasa seperti bermimpi. Satu momen aku berada di Atlantis temporal dengan Zephyr dan diriku dari masa depan. Momen berikutnya aku sudah duduk di tepi tempat tidurku, dengan jam saku tua itu di tanganku. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jam saku itu tidak lagi berhenti di angka 12. Jarumnya bergerak dengan ritme yang tenang dan teratur. Mengikuti detak jantungku, mengikuti ritme napasku, mengikuti aliran energi dalam tubuhku. Yang lebih menakjubkan lagi, dunia di sekitarku terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru. Tidak ada lagi kecemasan akan deadline yang mepet. Yang ada hanya kedamaian. Kedamaian yang mendalam dan stabil. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cermin kamar mandi. Simbol yang pernah muncul di cermin itu masih ada. Tapi sekarang ia bersinar dengan cahaya yang lembut. Lingkaran dengan 3 cincin berputar. Dan mata di tengahnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Aku adalah pencipta waktuku. Bisikku pada pantulan di cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan kebenaran kata-kata itu hingga ke sumsum tulang. Hari-hari berikutnya menjadi bukti nyata dari transformasi yang terjadi dalam diriku. Pekerjaan yang dulu terasa menekan, sekarang mengalir dengan mudah. Orang-orang di sekitarku mulai menyadari perubahan energiku. Mereka merasa lebih tenang saat berada di dekatku. Masalah-masalah yang dulu terasa berat, sekarang tampak seperti teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk menerapkan ketiga hukum waktu yang telah kupelajari. Dan yang paling indah, aku mulai merasakan bahwa setiap momen adalah hadiah. Setiap detik penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Aku tidak lagi menunggu masa depan untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sudah hadir di setiap napas yang kuhirup. Dengan pemahaman baru tentang sifat waktu, aku mulai menjalani hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Setiap pagi, aku meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, untuk merasakan getaran masa depan yang kuinginkan. Jurnal masa depan yang diberikan Aurelius menjadi teman setia harianku. Setiap hari aku menulis
dengan detail yang hidup tentang kehidupan yang sudah kucapai, tentang kedamaian yang mengalir dalam setiap sel tubuhku, tentang cinta yang kurasakan untuk setiap makhluk hidup, tentang kebijaksanaan yang membimbingku dalam setiap keputusan. Dan yang menakjubkan, setiap yang kutuliskan mulai termanifestasi dalam kehidupan nyata. Tidak secara ajaib atau instan, tapi melalui serangkaian sinkronisitas yang indah. Orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Peluang yang tepat terbuka di momen yang tepat. Aku mulai memahami bahwa manifestasi bukanlah tentang memaksa alam semesta memberikan apa yang kita inginkan. Manifestasi adalah tentang menyelaraskan diri kita dengan aliran kehidupan. Menjadi magnet untuk pengalaman-pengalaman yang beresonansi dengan getaran kita. Teknik 5 indera keabadian yang diajarkan Aurelius menjadi jangkar yang selalu mengembalikanku ke momen ini. Setiap kali aku merasa pikiranku mulai melayang ke kekhawatiran atau penyesalan, aku langsung mengaktifkan kesadaranku pada apa yang kulihat, kudengar, kucium, kurasa, dan kucicipi di momen ini. Dan setiap kali aku melakukannya, kedamaian langsung kembali. Kekuatan langsung kembali. Kejernihan langsung kembali. Karena di momen inilah seluruh kekuatan alam semesta tersedia bagiku. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan bahwa hidupku bukan lagi sesuatu yang terjadi padaku. Hidupku adalah sesuatu yang kuciptakan dengan setiap pilihan, setiap pemikiran, setiap perasaan, setiap tindakan. Aku adalah penulis ceritaku sendiri. Dan sekarang, aku menulis cerita yang indah. Beberapa bulan setelah kembali dari perjalanan spiritual itu, transformasi dalam diriku semakin mendalam. Bukan hanya dalam cara aku memandang waktu, tapi dalam cara aku memandang seluruh kehidupan. Aku tidak lagi merasa sebagai korban keadaan. Tidak lagi merasa terombang-ambing oleh gelombang kehidupan yang tidak bisa kuprediksi. Sebaliknya, aku merasa seperti nahkoda yang memegang kendali penuh atas kapalku sendiri. Rasa takut yang dulu menggerogoti hidupku mulai larut. Takut tidak cukup baik. Takut gagal. Takut tidak diterima. Takut tidak punya cukup waktu. Semua ketakutan itu mulai kehilangan cengkeramannya. Di tempatnya, tumbuh kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan bahwa alam semesta selalu mendukungku. Kepercayaan bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, membawa pelajaran yang berharga. Yang paling indah adalah perubahan dalam hubunganku dengan orang lain. Ketika aku tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan, aku menjadi lebih hadir untuk orang-orang di sekitarku. Aku bisa mendengarkan dengan lebih dalam, mencintai dengan lebih tulus, memberi dengan lebih ikhlas. Orang-orang mulai mendekati untuk meminta nasihat. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari energiku. Sesuatu yang tenang namun kuat, damai namun berenergi. Dan aku mulai menyadari bahwa inilah saatnya untuk membagikan apa yang telah kupelajari. Aku mulai mengajarkan ketiga hukum waktu kepada teman-teman terdekat. Hukum resonansi momen.
hukum pengulangan disengaja, dan hukum kehadiran total. Dan hasilnya luar biasa. Mereka yang mempraktikannya dengan sungguh-sungguh mulai mengalami perubahan yang sama seperti yang kualami. Kehidupan mereka mulai mengalir dengan lebih mudah. Stres berkurang. Kebahagiaan meningkat. Manifestasi impian mulai terjadi. Dan setiap kali aku melihat perubahan positif dalam hidup orang lain berkat apa yang kubagikan, hati ini dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Inilah tujuan sejati dari perjalanan spiritualku. Tidak hanya untuk transformasi diri, tetapi untuk menjadi instrumen of light bagi orang lain. Ini, saat aku duduk di taman belakang rumah dengan jam saku yang berdetak tenang di genggamanku. Aku merasakan sebuah panggilan yang kuat. Panggilan untuk membagikan pesan ini lebih luas kepada semua orang yang siap mendengar. Aku menutup mata dan merasakan kehadiran Aurelius, Zephyr, dan diriku dari masa depan. Meskipun mereka tidak terlihat secara fisik, aku bisa merasakan energi mereka, dukungan mereka, cinta mereka. Saatnya, bisik suara halus dalam hatiku. Saatnya untuk berbagi dengan dunia. Dan dengan mata masih terpejam, aku mulai berbicara. Berbicara kepada semua jiwa yang mungkin mendengar. Jika kamu mendengar pesan ini, titik. Ketahuilah bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu dipanggil untuk memahami kebenaran yang paling fundamental tentang kehidupan ini. Waktu bukanlah musuhmu. Waktu adalah energi yang menunggu untuk kau kendalikan. Selama ini mungkin kamu merasa dikejar waktu. Sometimes merasa tidak punya cukup waktu. Merasa terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Tapi, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Sekarang adalah titik kekuatanmu. Sekarang adalah satu-satunya momen di mana kamu bisa menciptakan perubahan. Masa lalu hanyalah cerita yang kamu pilih untuk diingat. Masa depan adalah potensial yang menunggu untuk kamu wujudkan. Mulailah dengan hal sederhana. Hadirkan dirimu sepenuhnya di momen ini. Rasakan napasmu. Rasakan detak jantungmu. Rasakan kehidupan yang mengalir dalam tubuhmu saat ini juga. Kemudian, beranilah untuk merasakan getaran masa depan yang kau inginkan. Sekarang. Jangan tunggu sampai kau mencapainya untuk merasa bahagia. Rasakan kebahagiaannya sekarang. Dan tariklah masa depan itu ke dalam hidupmu. Ulangi setiap hari. Buat ritual yang menguatkan getaran positifmu. Tulislah jurnal masa depan. Lakukan meditasi 5 indera. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membawa kamu lebih dekat ke versi terbaikmu. Dan yang terpenting, ingatlah titik. Kamu adalah pencipta waktumu. Kamu adalah pencipta realitasmu. Kamu memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk mengubah hidupmu. Mulai dari momen ini. Ketika aku membuka mata,
Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan seperti berlian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami bahwa setiap bintang itu, setiap cahaya di alam semesta, adalah refleksi dari cahaya yang ada dalam diri setiap makhluk hidup, termasuk dalam diriku, termasuk dalam dirimu. Saat aku berdiri untuk kembali ke dalam rumah, aku melirik jam saku tua di tanganku untuk terakhir kali. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu yang membuat hatiku dipenuhi kekaguman dan kebijaksanaan yang mendalam. Jam itu, jam yang kubeli di toko antik itu, jarumnya berhenti tepat di angka 12 lagi. Sama persis seperti ketika pertama kali kutemukannya. Tapi kali ini, aku tersenyum. Karena aku memahami kebenaran yang paling indah. Jam itu tidak pernah rusak. Jam itu tidak perlu diperbaiki. Yang berubah adalah aku. Jam itu berhenti di angka 12. Titik nol. Momen sekarang. Titik di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Titik di mana semua kekuatan terkonsentrasi. Titik di mana keajaiban terjadi. Jam itu tidak menunjukkan waktu dalam arti konvensional. Jam itu menunjukkan keabadian. Menunjukkan bahwa momen ini minus. Momen sekarang adalah satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kekuatan untuk mengubah hidup tidak pernah ada di dalam jam kuno itu. Kekuatan itu selalu ada dalam diriku, dalam dirimu, dalam diri setiap makhluk yang bernafas. Jam itu hanyalah simbol, pengingat bahwa setiap detik adalah kesempatan baru untuk memulai. Setiap momen adalah kanvas kosong untuk menciptakan masterpiece kehidupan. Dan sekarang, setelah perjalanan panjang ini, aku pulang dengan pemahaman yang jernih. Waktu adalah energi. Aku adalah pencipta energi itu. Aku adalah master waktuku sendiri. Begitu juga dengan dirimu, sahabat. Begitu juga dengan dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan, di mana kamu merasakan kebenaran bahwa waktu adalah energi yang mengalir dalam harmoni dengan jiwamu. Selamat malam, Master Waktu.